Kevin mau tanya Pak Irfan, pandemi ini seperti yang disebutkan sama Bapak Irfan tadi, Pak. Pandemi ini sebenarnya memberikan ide-ide yang bagus buat teman-teman para pemuda di Indonesia untuk mendirikan startup yang bergerak di bidang digital. Nah, contohnya kemarin yang muncul beberapa itu seperti aplikasi Gojek yang semakin kokoh dan juga Grab pesaingnya ya Pak Irfan. Nah, ini kan beberapa contoh digital bisnis yang sudah besar Pak Irfan. Maksudnya yang sudah kokoh penopangnya, modalnya dan lain sebagainya. Nah, untuk orang-orang seperti Kevin nih Pak Irfan, untuk masih merintis usaha digital bisnis, misalkan Kevin punya startup di bidang pariwisata. Nah, ini kesulitan kami di masa pandemi ini adalah sulit menemukan mentor yang baik nih Pak Irfan. Sehingga lebih memperlambat proses gerak kami yang semula misalkan dulu sebelum pandemi kita bisa rutin bertemu dengan teman-teman, kita juga bisa validasi ide sekalian proses penjurian atau penilaian daripada ide startup Kevin sendiri. Nah, di pandemi ini banyak sekali mentor yang ini Pak Irfan yang tidak ingin ikut campur dan fokus terhadap perekonomiannya mereka sendiri. Contohnya mereka lebih fokus ingin membangun usaha untuk mereka sendiri daripada mengurusi teman-teman startup yang lain. Nah, ini Pak Irfan, ini saya lihat Pak Irfan ini adalah sebagai mentor baik dari saya sendiri Pak Irfan dengan teman-teman yang lain. Pak Irfan ini melihat situasi yang seperti itu, bagaimana sikap Pak Irfan ini Pak Irfan sebagai salah satu praktisi di bidang ekonomi. Ya, terima kasih Mas Kevin. Jadi memang pandemi ini melahirkan banyak sekali cara yang berbeda orang menghadapi pandemi atau menyikapi pandemi. Satu contoh Mas Kevin, kemarin ketika kita hiring D itu, ya, saya sampaikan kepada GM General Manager PT Nihon Seiki, saya sampaikan, Pak GM, mohon maaf, ini misalnya nanti itu Unisula, mohon maaf sekali. Misalnya pada hari raya itu banjir bagaimana? Misalnya ya, saya sampaikan. Saya mendapat jawaban yang cukup surprise gitu ya. Saya pikir jawabannya begini, ya sudah nanti kalau nggak bisa offline, kita online saja. Ya. Ekspektasi bayangan jawaban saya seperti itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia sampaikan, Pak Irfan, kami sekali lagi tidak ingin mengurangi standar kami. Sehingga kami, kalau memang kondisi Unisula tidak memungkinkan, maka kami akan mundur. Kami akan undur pelaksanaannya. Nah, artinya dari cerita yang saya sampaikan ini, Mas Kevin, bahwa memang orang menyikapi pandemi itu berbeda-beda. Ada yang mereka cukup nyaman dengan online, ya. Ada yang mereka welcome ketika offline, nggak ada masalah. Justru karena dengan offline itu kita lebih dekat gitu ya komunikasinya, sharingnya. Kalau online seperti ini kan ini tidak hanya screen dengan screen, tidak ada rasa di situ gitu ya, tidak ada sesuatu yang giroh yang kita dapatkan secara penuh berbeda dengan ketika offline. Jadi pertama memang kita mesti harus memilih mentor yang tepat dengan passion kita. Karena mentor-mentor ini ya karena situasi juga mereka ada banyak yang memilih untuk offline. Bukan kenapa? Karena mereka menghindari pertemuan fisik. Gitu ya. Saya juga ada kesulitan juga bertemu dengan kawan-kawan yang mereka dengan COVID itu menyikapinya itu. Jadi gini, menyikapi COVID ini ada 3 kelompok. Gitu ya. Kelompok yang pertama itu kelompok yang betul-betul dia itu takut, gitu ya. Dia itu takut dengar COVID aja takut dan hawanya itu dia di rumah aja. Terus kemudian yang kedua itu dia biasa-biasa saja, ya sudah ini dianggap taun, ya zaman Rasulullah juga pernah ada taun, ya itulah ini kita menyikapinya biasa-biasa saja. Yang penting kita tetap tawakal kepada Allah gitu kan ya. Nah yang ketiga ini adalah kelompok masyarakat yang betul-betul tidak takut. Seperti saya sampaikan tadi di Batang tadi ya, nggak ada yang takut COVID itu. Bahkan saya kemarin Bu Dian ya,
Saya pernah jadi DPL di mana ini Guntur, teman. Itu mahasiswa saya itu begitu menyampaikan tematik COVID-19, itu kita diminta untuk meninggalkan desa. Karena di desa Guntur tidak ada COVID, Pak Irfan. Jadi kalau ini nanti KKN-nya masih temanya COVID, ya lebih baik Bapak nyari desa lain aja. Waduh, sakit gitu ya. Terus banner-banner yang dibuat, MMP yang dibuat yang berkaitan dengan berbau prokes, berbau protokol kesehatan, semua diminta untuk diturunkan dan mereka nggak mau dikondisikan untuk memahami adanya COVID-19. Nah, dari cerita saya ini, Mas Kevin, tentu kita membutuhkan mentor yang sesuai dengan dengan passionnya kita. Karena kalau mentor kita tidak klik gitu ya, kita susah untuk mentransfer knowledge-nya gitu ya, mentransfer idenya itu kadang-kadang kita susah. Saya sendiri cocokan juga, Mas Kevin. Saya diskusi dengan senior itu, oh ini yang ini saya lebih nyaman ini, gitu. Saya yang itu, saya nggak begitu nyaman karena nggak tahu, nggak bisa ketemu chemistry-nya. Gitu. Jadi dalam apalagi ketika kita membuat startup ya, karena ini kan butuh butuh kita merenung, butuh kita membayangkan, butuh kita betul-betul diskusi secara dalam ya, sehingga tentu kita harus memilih mentor yang tepat. Gitu. Saya kira itu, Mas. Gitu.